Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya kembali menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini memang harus dijawab dan perlu diluruskan. Ini ada sebuah pertanyaan dari pemilik channel Wahyu Doang. Yang pertanyaannya, tanya Kang, apakah setiap batu akik mempunyai energi menurut sugestinya? Gitu. Ya, langsung saja saya akan menjawabnya. Ini pertanyaannya, apakah batu akik mempunyai energi menurut sugestinya? Begitu. Ini tergantung karena yang namanya energi itu adalah titik dasarnya. Titik dasarnya sebelum sugesti. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasannya sugesti pun itu membutuhkan energi. Jikalau kita tidak dikarunia energi atau tidak diberi sebuah energi dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta seluruh alam, maka jangankan kita untuk berpikir sekilas saja. Kita bersugesti pun tidak bisa, karena sugesti itu membutuhkan power, membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi. Begitupun juga dari keyakinan. Karena kita setelah bersugesti, sugesti kita kuat, lalu kita yakini, begitu. Sehingga menjadi pemantapan dalam hati kita. Seperti halnya orang yang berdoa. Berdoa itu diawali dengan energi dulu, energi yang muncul dari niat. Energi itu muncul dari niat atau menggerakkan hati seseorang tersebut, sehingga energi tersebut memunculkan niat, atau energi tersebut menggerakkan hati orang tersebut sehingga hatinya mengeluarkan sebuah niat. Begitu. Dan pada saat niat itulah kita harus mempunyai sugesti yang cukup kuat sehingga menjadi pemantapan dalam hati kita yang disebut dengan keyakinan atau keimanan, begitu. Karena sugesti pun membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi. Gitu teman-teman. Jadi kalau batu akik, ini saya ulangi pertanyaannya lagi biar nggak bingung ya. Kalau batu akik mempunyai energi menurut sugestinya, gitu. Tergantung juga. Kalau sugesti orang tersebut lemah, sugesti seseorang pemilik batu akik tersebut lemah, katakanlah kalah kuat dengan energi alami dari batu akiknya, maka batu akiknya tersebut tidak akan terpengaruh dengan sugesti pemiliknya. Begitupun sebaliknya, kalau sugesti pemiliknya lebih kuat dari energi alami yang terdapat pada batu akik tersebut, maka orang tersebut bisa memberikan sugesti-sugesti khusus, sugesti-sugesti yang sesuai dengan harapan dan doanya, sehingga batu akik tersebut bisa diolah secara spiritual menjadi fungsi-fungsi yang diharapkan. Nah, ini seandainya contoh saja. Katakanlah batu badar besi atau batu fosil kelor yang dipercaya sejak zaman dahulu sampai sekarang mempunyai tuah atau energi yang cukup kuat sebagai proteksi. Jikalau kita mensugestikan, kalau batu akik tersebut kita sugestikan dengan sugesti selain proteksi, katakanlah pengasihan atau pelet. Kalau sugesti kita kalah kuat dengan energi alami yang terdapat pada batu akik tersebut, maka kita tidak akan mampu. Makanya seseorang itu disarankan atau dianjurkan untuk menguatkan imannya. Itu dalam agama Islam. Untuk menguatkan imannya itu juga termasuk salah satu alasan agar kita bisa menjadi orang yang tangguh, agar kita bisa menjadi orang yang kuat secara lahir maupun batin dalam kapasitasnya masing-masing, begitu. Sehingga apa yang kita olah di dalam diri kita itu sebagai sosok yang bermental kuat. Orang yang bermental kuat, bermental baja, tentunya orang-orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah anarki, imannya kuat, jiwanya adem, tentrem, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi seseorang tersebut bisa stabil antara hati dan pikiran
bisa lurus, bisa seimbang, sehingga menjadi manusia yang sakti, begitu. Karena manusia yang sakti adalah manusia yang bisa menyeimbangkan antara hati dan pikiran. Jikalau hati kita berkata A, sedangkan pikiran kita berkata B, maka sudah pasti kalau hati dan pikiran kita itu tidak seimbang, sehingga tidak termasuk dalam kategori orang yang sakti. Karena sakti adalah keseimbangan. Dan sekali lagi, buat sahabat subscriber tercinta, atas nama Wahyu Doang, semoga ini bisa dipahami. Jika ada kesalahan kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dan jikalau ada yang bermanfaat, itu semata-mata hanya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.